Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Skafar Sarto. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara haji tamattu dan pengertian haji tamattu. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian pengertian haji tamattu. Jadi, haji tamattu adalah melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan haji, kemudian kita tahallul atau cukur rambut, lalu kita berihram kembali untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Pelaksana haji tamattu wajib melakukan penyembelihan kambing sebagai kurban. Kita akan masuk ke rangkaian cara haji tamattu yang pertama, yaitu ihram dari miqat. Ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan, yaitu mandi sunnah, memakai pakaian ihram termasuk kewajiban, salat sunnah ihram jika memungkinkan. Dan kita juga melakukan niat, yaitu niat umroh. Labbaika umratan atau lengkapnya adalah labbaika Allahumma umratan. Kemudian kita harus membaca talbiyah, yaitu labbaika Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal nikmata lak wal mulk la syarika lah. Di rangkaian tata cara haji tamattu yang kedua, yaitu adalah melakukan tawaf. Nah, di saat kita melakukan tawaf ini, kita akan memulai dari Hajar Aswad dan kita harus melakukan ittiba, yaitu membuka sebagian dari pakaian ihram kita. Nah, bacaan antara dari dukun Yaman dan Hajar Aswad yaitu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, setelah dari Hajar Aswad ini kita akan berjalan dan kita boleh membaca di setelah bacaan lainnya kita boleh membaca doa apa saja. Nah, di tata cara haji tamattu yang ketiga ini kita melakukan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Seperti di sana kita salat di belakang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, di tata cara yang keempat kita akan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, saat kita melakukan sa'i, kita akan berjalan dan berlari kecil di antara Safa dan Marwah. Seperti yang kita lakukan di sini, kita akan mulai di Safa hingga ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, bacaan pada saat di Safa dan Marwah yaitu inna Safa wal Marwata min syarrillah. Nah, lalu kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di Marwah. Nah, saat kita pertengahan perjalanan di antara Safa dan Marwah, kita akan melakukan lari kecil. Lalu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, pada tata cara rangkaian haji tamattu yang kelima, yaitu kita akan melakukan tahallul atau mencukur sebagian rambut. Jadi kita mencukur atau memotong rambut selesai umroh. Setelah kita selesai mencukur rambut kita atau sebagian dari rambut kita bebas dari larangan ihram atau larangan yang diharapkan pada saat kita sedang berihram. Setelah kita selesai melakukan bagian pertama yaitu umroh, kita akan lanjut melakukan ibadah haji kita pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, dari dimulai yang pertama, caranya yaitu kita akan melakukan ihram haji pada 8 Zulhijjah, yaum tarwiyah. Nah, niatnya sedikit berbeda dari umroh yang pertama, yaitu labbaika hajjatan. Nah, saat kita melakukan niat ihram, kita harus memperbanyak talbiyah hingga kita mencapai ke Jumrah Aqobah. Setelah kita selesai melakukan ihram haji atau niat haji, kita melakukan pada tata cara yang kedua, kita melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari sampai fajar 10 Zulhijjah. Bacaan terbaiknya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah rukun haji yang paling utama. Lalu di tata cara yang ketiga, kita akan melakukan mabit di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Kita mengumpul batu untuk jumrah. Lalu kita salat maghrib dan isya di jamaah. Setelah mabit di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, kita melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita melempar sebanyak 7 batu dan setiap lemparan kita membaca Allahu Akbar. Setelah kita selesai melempar jumrah Aqobah, kita menyembelih dam, wajib bagi yang melaksanakan haji tamattu. Setelah kita selesai menyembelih dam, kita melakukan tahallul awal atau cukur rambut. Setelah kita melakukan tahallul awal, kita boleh melakukan semua hal-hal yang dilarang pada saat kita ihram kecuali hubungan suami istri. Setelah kita melakukan tahallul, nah kita akan melakukan tawaf ifadah, rukun. Sama seperti tawaf biasa, tidak ada bedanya. Kita juga harus melakukan ittiba seperti yang pada awal. Lalu setelah itu kita akan melakukan sa'i haji di
Safa dan Marwah karena tamattu sa'i dilakukan lagi setelah tawaf ifadah. Nah, setelah kita melakukan tawaf ifadah, kita akan melakukan tahallul sani. Setelah kita melakukan tahallul sani atau mencukur rambut, kita selesai semua larangan ihram. Setelah kita selesai melakukan tahallul sani, kita akan mabit di Mina pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Lalu kita melempar jumroh 3 kali, melempar 3 jumroh pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah di Jumroh Ula, Jumroh Wusta, Jumroh Aqobah, masing-masing 7 lemparan. Lalu setelah ini kita akan melakukan tawaf wada. Di tahapan terakhir atau sebelum kita kembali ke tanah air masing-masing, kita akan melakukan tawaf wada wajib atau yang disebut tawaf perpisahan. Nah, tawaf wada ini dilakukan sebelum meninggalkan Makkah atau tawaf perpisahan. Nah, di sini kita tidak diwajibkan untuk ittiba atau kita melakukan atau kita menggunakan pakaian ihram. Jadi kita bisa menggunakan pakaian bebas kita, tapi yang penting sopan. Selesai sudah praktek seluruh praktek rangkaian tata cara haji tamattu. Pada akhir video ini saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.